pandang, sikap, dan juga praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, serta menghormati perbedaan tanpa meninggalkan keyakinan agama yang dianut. Nah, modernisasi beragama tidak berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keimanan seseorang. Melainkan, modernisasi beragama itu menjalankan agama secara bijaksana dengan menghargai hak orang lain untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, kita termasuk pada isu modernisasi beragama di Indonesia pada masa Portugis Spanyol, yaitu abad ke-15 sampai ke-16. Nah, teman-teman, kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 membawa pengaruh besar dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Kedua bangsa tersebut datang dengan semangat gold, glory, gospel, yaitu mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Katolik dalam praktiknya. Nah, penyebaran agama sering berjalan bersama dengan kepentingan politik dan juga ekonomi kolonial. Nah, isu modernisasi beragama pada masa itu dapat terlihat dari hubungan antara para misionaris Katolik dan masyarakat yang telah memiliki keyakinan dan tradisi keagamaan sendiri, terutama Islam yang sedang berkembang pesat di berbagai wilayah Nusantara. Contohnya di Maluku, misalnya itu Portugis tidak hanya berdagang rempah-rempah tetapi juga melakukan misi penginjilan. Nah, hal ini menimbulkan ketegangan antara beberapa kerajaan Islam seperti Ternate karena penyebaran agama sering dianggap berkaitan dengan perluasan pengaruh politik Portugis. Nah, dari perspektif modernisasi beragama, tantangan utama pada masa tersebut adalah bagaimana menciptakan hubungan yang damai di tengah perbedaan keyakinan. Meskipun terjadi konflik di beberapa daerah, terdapat pula bentuk kerjasama antara bangsa Eropa dan juga penguasa lokal melalui perjanjian dagang dan hubungan diplomatik. Nah, interaksi ini menunjukkan adanya upaya hidup berdampingan meskipun masih diwarnai persaingan politik dan juga keagamaan. Nah, pengalaman sejarah ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia modern bahwa penyebaran agama sebaiknya itu dilakukan dengan menghormati kebebasan beragama, dialog, dan juga toleransi. Nah, modernisasi beragama menjadi penting untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat Majemuk dengan memahami sejarah kedatangan Portugis dan juga Spanyol. Nah, masyarakat dapat belajar bahwa keberagaman agama perlu dikelola melalui sikap saling menghormati dan menghindari pemaksaan keyakinan demi terciptanya kehidupan yang damai dan juga harmonis. Moderasi beragama pada abad yang ke-16. Pada masa itu, Eropa mengalami berbagai konflik keagamaan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap gereja Katolik. Masa tersebut dikenal sebagai reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther. Pada abad yang ke-16, gereja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, muncul berbagai penyimpangan yang menimbulkan kritik dari banyak pihak. Adapun isu-isu yang terjadi pada abad yang ke-16 antara lain penyalahgunaan kekuasaan gereja, penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi, konflik antar agama, serta kurangnya toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Pada salah satu isu terbesar pada masa itu adalah penjualan indulgensi. Banyak masyarakat percaya bahwa dosa dapat dihapus dengan membeli surat pengampunan dosa tersebut. Martin Luther menolak praktik ini karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ia kemudian menyampaikan kritiknya melalui 95 dalil yang menjadi awal reformasi gereja. Akibat perbedaan pandangan tersebut, muncul perpecahan antar gereja Katolik dan juga Protestan. Konflik keagamaan mulai terjadi di berbagai wilayah Eropa dan menyebabkan masyarakat semakin terpecah. Pada masa itu juga masih kurang adanya sikap toleransi sehingga orang-orang yang memiliki pandangan berbeda sering dianggap salah. Dari berbagai konflik tersebut, gereja mulai menyadari pentingnya hidup damai, saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi salah satu perkembangannya moderasi beragama pada masa-masa berikutnya. Dengan demikian, abad ke-16 menjadi salah satu awal berkembangnya pemikiran tentang moderasi beragama yang mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Isu-isu moderasi beragama pada abad ke-17 dalam hidup Buddha. Menurut para ahli, moderasi beragama adalah sikap beragam yang tidak berlebihan
tidak ekstrim, serta mampu menghormati perbedaan agama lain. Moderasi beragama dalam perspektif agama Buddha, moderasi beragama merupakan jalan tengah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai antar umat beragama. Pada abad ke-17, masyarakat di Nusantara terdiri dari berbagai agama, seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Karena adanya keberagaman tersebut, muncul beberapa isu penting dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu isu toleransi antar umat beragama. Toleransi antara umat beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama tanpa memaksa keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama harus dijaga melalui sikap toleransi dan saling menghormati agar tercipta persatuan dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Hindu Buddha pada abad ke-17, masyarakat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Mereka tetap menjalankan hubungan sosial, perdagangan, dan budaya tanpa memandang perbedaan agama. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi menjadi dasar penting dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan masyarakat. Isu yang kedua yaitu sikap ekstrim dan fanatik. Sikap ekstrim dan fanatik adalah sikap berlebihan dalam keberagaman dan beragama sehingga menganggap agama sendiri paling benar dan merendahkan orang lain. Moderasi beragama berarti mengambil posisi tengah dan tidak bersikap ekstrim dalam beragama. Dalam ajaran Buddha, manusia diajarkan untuk tidak fanatik terhadap agamanya sendiri karena sikap fanatik dapat memicu konflik dan perpecahan. Oleh sebab itu, masyarakat diajarkan untuk lebih terbuka, bijaksana, dan menghargai keyakinan orang lain. Isu yang ketiga yaitu jalan tengah dalam ajaran Buddha. Jalan tengah dalam ajaran Buddha disebut Majjhima Patipada, yaitu hidup secara seimbang dan tidak berlebihan. Menurut Walse, budaya Buddha mengajarkan manusia untuk menghindari dunia yang itu ada dua, yaitu dua sikap ekstrim dan dalam kehidupan. Ajaran jalan tengah ini menjadi dasar moderasi beragama dalam Buddha karena mengajarkan manusia bersikap bijaksana, tidak berlebihan, dan mampu menghargai perbedaan. Dengan menerapkan jalan tengah, masyarakat dapat hidup lebih damai dan harmonis. Isu yang keempat yaitu anti kekerasan. Anti kekerasan adalah sikap menolak tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, termasuk masalah agama. Menurut Yamadiro, yang umat Buddha diajarkan untuk menghindari kekerasan dan menyelesaikan masalah dengan cinta kasih serta kedamaian. Dalam kehidupan masyarakat abad ke-17, nilai anti kekerasan sangat penting untuk menjaga hubungan antara umat beragama agar tetap damai dan harmonis. Ajaran ini menekankan bahwa konflik harus selesai dengan dialog, perhatian, dan sikap saling menghormati. Isu yang kelima yaitu keharmonisan sosial dan budaya. Keharmonisan sosial dan budaya adalah keadaan masyarakat yang hidup rukun walaupun memiliki perbedaan agama, budaya, dan tradisi. Moderasi beragama membantu masyarakat hidup berdampingan secara harmonis walaupun memiliki perbedaan agama dan budaya. Pada abad ke-17, terjadi alkulturasi budaya antar Hindu Buddha dengan agama lain. Budaya dan tradisi tetap dipertahankan tanpa menolak keberadaan agama lain. Hal ini menunjukkan adanya sikap terbuka dan saling menghargai dalam kehidupan masyarakat. Moderasi
beragama abad ke-18. Abad ke-18 dikenal sebagai masa agen Olig Hikmat atau zaman pencerahan. Pada masa kini berkembang pikir tentang kebebasan berpikir, toleransi, dan hak asasi manusia. Tokoh-tokoh seperti Valley Ferrer dan John Locke mulai mengkritik fanatisme agama dan mendorong masyarakat untuk menghargai kebebasan agama. Isu moderasi beragama pada masa ini meliputi yang pertama, toleransi agama; yang kedua, penolakan terhadap fanatisme; yang ketiga, kebebasan agama; yang keempat, dialog antar agama; yang kelima, pemisahan agama dan negara. Perkembangan pemikiran tersebut kemudian memengaruhi kehidupan beragama di berbagai negara termasuk Indonesia. Modernisasi agama Kristen pada masa Orde Lama itu pada tahun 1945 sampai dengan 1956. Nah, pertama-tama kita perlu memahami bahwa masa Orde Lama adalah masa awal Indonesia setelah merdeka di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada masa Indonesia sedang membangun identitas bangsa, sehingga semua agama termasuk Kristen harus menyesuaikan diri dengan kondisi Indonesia yang baru. Nah, merdeka modernisasi agama Kristen pada masa Orde Lama berarti perubahan dan pembaruan dalam kehidupan gereja agar lebih sesuai dengan konteks bangsa Indonesia. Itu sebelumnya banyak gereja di Indonesia masih dipengaruhi budaya dan sistem Barat karena warisan kolonialisme dan misionaris Eropa. Karena itu muncul pertanyaan penting, apakah agama Kristen bisa menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia dan bukan hanya dianggap agama warisan penjajah. Lalu isu modernisasi yang pertama adalah ideologisasi atau PGI. Gereja artinya gereja mulai berusaha menjadi PGI Indonesia. Contohnya adalah kepemimpinan gereja yang sebelumnya dipimpin misionaris asing mulai digantikan oleh pemimpin pribumi Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Belanda mulai diganti dengan bahasa Indonesia, dan bahasa daerah dalam ibadah maupun khotbah. Budaya lokal juga mulai dimasukkan ke dalam gereja, misalnya penggunaan musik tradisional, arsitektur lokal, dan simbol budaya. Nah, gereja juga mulai belajar mandiri secara keuangan dan administrasi tanpa tergantung atau kepada lembaga misionaris bangsa Barat. Nah, isu kedua adalah gerakan akumenesis dan pembentuk DGI atau Dewan Gereja-Gereja di Indonesia pada tahun 1950 yang sekarang dikenal sebagai PGI. Tujuan pembentukan PGI ini adalah untuk mempersatukan berbagai dominisasi Protestan di Indonesia agar dapat menghadapi tantangan nasional bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa gereja mulai berpikir modern dan bekerjasama demi kepentingan bangsa, bukan hanya memikirkan kelompok masing-masing. Isu ketiga ini adalah modernisasi teologis.
atau pembaharuan pemikiran teologi. Maksudnya pemikiran teologi pada masa ini ya, para teolog Indonesia mulai mengembangkan teologi yang sesuai dengan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka tidak ingin hanya meniru teologi Barat. Itu juga muncul hubungan antara iman Kristen dan Pancasila tokoh Kristen seperti Johannes Laimena menjelaskan bahwa orang Kristen dapat menerima Pancasila karena Pancasila bukan agama tetapi dasar negara yang menyatukan semua masyarakat Indonesia. Kemudian mulai muncul juga dialog antar agama, khususnya antara Kristen dan Islam. Walaupun saat itu masih ada rasa curiga dari kedua pihak, tetapi sudah mulai dibangun semangat toleransi dan kerjasama demi pembangunan bangsa. Isu berikutnya adalah peran sosial dan politik umat Kristen pada masa Orde Lama. Banyak tokoh Kristen ikut aktif dalam pemerintahan dan politik, misalnya melalui Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Partai Katolik. Nah, selain itu juga gereja juga mendirikan sekolah dan rumah sakit sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi gereja tidak hanya berfokus pada ibadah tetapi juga ikut membantu pembangunan sosial di Indonesia. Nah, namun proses modernisasi ini tidak selalu berjalan mulus. Munculnya juga kedengaran antara kelompok modernisasi dan konservatif di dalam gereja. Kelompok modernisasi ini mendukung perubahan dan menyesuaikan dengan budaya Indonesia, sedangkan kelompok konservatif takut bahwa perubahan tersebut akan mengurangi kemurnian ajaran Kristen. Selain itu ada juga isu tentang kebebasan beragamaan dan penyebaran agama. Walaupun kebebasan beragama dijamin oleh negara, hubungan antar agama ini kadang mengalami ketegangan, terutama dalam kegiatan penyebaran agama. Karena itu pemerintah berusaha menjaga persatuan nasional agar konflik agama tidak terjadi. Dari semua proses ini beberapa dampak penting bagi perkembangan Kristen di Indonesia. Pertama, lahirnya gereja-gereja Indonesia yang lebih mandiri. Kedua, perkembangan teologi yang lebih kontekstual dan sesuai budaya Indonesia. Ketiga, bentuknya kerjasama antar gereja menjadi DGI atau PGI. Dan keempat ini, munculnya tradisi dialog antar agama serta keterlibatan umat Kristen dalam kehidupan sosial dan politik bangsa. Sebagai kesimpulan bahwa modernisasi agama Kristen pada masa Orde Lama ini merupakan proses penting yang membuat gereja di Indonesia semakin berakar pada budaya dan identitas bangsa. Nah, Indonesia ini gereja tidak lagi dipandang hanya sebagai warisan Barat, tetapi mulai menjadi bagian dari keberagaman Indonesia. Proses ini juga menjadi dasar bagi perkembangan kekristenan di Indonesia. Isu modernisasi beragama pada masa Orde Baru. Modernisasi beragama pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998 memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan konsep modernisasi di era reformasi. Pada masa itu modernisasi lebih bersifat top down, dari atas ke bawah, dan dikenali secara ketat oleh negara, dikendalikan ketat oleh negara demi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kita akan masuk dalam isu-isunya. Yang pertama, Pancasila sebagai asas tunggal. Isu paling sentral adalah kebijakan asas tunggal Pancasila yang
diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Pemerintahan mewajibkan semua organisasi massa termasuk organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan HMI untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tujuannya menghilangkan ideologi berbasis agama yang dianggap dapat memicu disentrasi atau menyaingi ideologi negara. Dampak terjadi polarisasi kelompok yang setuju dianggap moderat, kooperatif, sementara yang menolak dianggap radikal dan ekstrem kanan. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, harmoni yang dipaksakan atau stabilitas SARA. Modernisasi pada masa ini sering disebut sebagai kerukunan semu. Pemerintah sangat alergi terhadap isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Negara membentuk wadah seperti wadah musyawarah antar umat beragama WMAUB untuk mediasi pengawasan agar tidak terjadi konflik yang mengganggu stabilitas nasional. Ekspresi keagamaan yang dianggap terlalu kaku atau ekstrem ditekan menjadi dan demi menjaga citra Indonesia yang harmonis bagi investor asing. Kita akan masuk dalam poin yang ketiga, kontrol terhadap ekstrem kanan. Pemerintahan Orde Baru sangat waspada terhadap gerakan Islam politik yang ingin mendirikan negara Islam atau menerapkan syair secara formal. Isu modernisasi digunakan sebagai alat untuk memisahkan antara Islam ibadah yang didukung dan Islam politik yang diawasi ketat. Tokoh-tokoh yang kritis dapat terhadap pemerintah dan kalangan agama seringkali dianggap sebagai kelompok radikal. Kita akan masuk dalam poin yang keempat, kebijakan pengakuan agama resmi. Modernisasi Orde Baru juga terlihat dari pembatasan jumlah agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Agama atau kepercayaan di luar itu termasuk Konghucu dan aliran kepercayaan lokal mengalami diskriminasi atau dipaksa berinduk. Kita akan masuk dalam poin yang kelima, program transmigrasi dan gesekan sosial. Meskipun bertujuan untuk pemerataan penduduk beragama, transmigrasi membawa isu modernisasi ke lapangan pertemuan yang berbeda di wilayah baru seringkali menimbulkan gesekan. Pemerintah meresponnya dengan narasi. Kita akan masuk dalam poin yang keenam, munculnya pemikiran Islam modernisasi. Di sisi lain, pada tahun 1970-an hingga 1980-an muncul gerakan intelektual dari dalam masyarakat seperti Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid yang menawarkan konsep modernisasi melalui pembaruan pemikiran Islam. Mereka mencoba mendamaikan nilai-nilai Islam dengan kebangsaan dan modernisasi yang kemudian menjadi cikal bakal
narasi Islam modernisasi di Indonesia saat ini. Secara singkat, modernisasi beragama era Orde Baru adalah instrumen stabilitas nasional di mana negara menjadi penentu. I just had to let you know you're